Ini tentang suami istri Pai dan Dewi. Pai mantan gitaris Slank yang kini membentuk BIP, Bongki Indra Pai, yang semuanya mantan personil Slank. Selain mengurusi BIP, Pai juga ikut mengurusi Dewi istrinya penyanyi bersuara serak. Ini saja, buatlah aku percaya. Itulah suara serak Dewi yang telah membuat 3 album. Apa kabar? Kabar-kabar di hadapan Anda saat ini bersama saya Herawati akan mengisi sore Anda dengan kabar-kabar yang layak kami kabar-kabarkan karena kami kabar-kabari. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Dalam pesta ulang tahun sebuah program infotainment televisi, hadir Maya Arisigit ditemani Putri anak sulungnya. Kebetulan lagi sama saya kan dia sekarang, terus biar ditemenin sama sekalian biar Putri biar bisa ikut ini ya bermasyarakat lah gitulah. Maya dan Arisigit yang rumah tangganya tak utuh lagi, membuat Putri harus memilih, ikut mama atau papanya. Ternyata Putri memilih ikut mamanya yang kini sudah pisah rumah dengan Arisigit. Seneng lah, gimana sih? Deket sama mama yang lahirin ya pasti seneng lah. Putri memutuskan ikut mamanya sudah sekitar 1,5 bulan belakangan ini. Ya saya sama anak-anak sebetulnya dekat sekali gitu ya. Apalagi sama Putri kan dia anak perempuannya gitu. Kayaknya harus dekat dengan ibunya ya gitu. Ya memang sebenarnya sih dari dulu dari anak-anak masih kecil. Sebenarnya kita semua satu keluarga tuh harmonis sekali ya. Cuman karena waktu kemarin ini saya ada musibah di ke Pondok Bambu 7 bulan jadi agak renggang sedikit. 7 bulan Maya di rumah tahanan Pondok Bambu karena kasus narkoba. Itulah awal pecahnya rumah tangga keluarga Arisigit. Ari sendiri kemudian terang-terangan dekat dengan perempuan lain, sementara Maya sibuk memulihkan dirinya untuk bisa lepas dari kecanduannya pada narkoba. Tak bisa dielakkan lagi, anak-anaklah yang kemudian menjadi korban. Papa bilang kalau misal terserah kamu mau milih mama atau papa, kamu udah gede sekarang. Udah. Oh iya. Mama. Kalau misalkan ketatan papa ya, tapi kalau misalkan galakan nih. Enggak, kan kalau umur-umur segini kan dia baru besar ya, baru mau besar. Jadi kita harus benar-benar yang ekstra ketat gitu. Jadi harus kalau nggak dimarahin nanti ntar los terus lagi gitu ya. Paling nggak tapi nggak dimarahin terus gitu ya. Tergantung masalahnya juga. Pemirsa, sebentar lagi bulan Ramadan tiba. Maya pun berharap semoga bulan suci tersebut bisa mendatangkan kedamaian bagi keluarganya. Iya dong, pasti ya. Kan bulan puasa kan satu keluarga kan biasanya sahur sama-sama, buka puasa sama-sama. Ya, saya sih berharap kita bisa kumpul lagi ya pas di bulan Ramadan ini. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Seperti yang ini tentu Anda ingin tahu. Ini tentang suami istri Pai dan Dewi. Pai mantan gitaris Slank yang kini membentuk BIP, Bongki Indra Pai, yang semuanya mantan personil Slank. Selain mengurusi BIP, Pai juga ikut mengurusi Dewi istrinya penyanyi bersuara serak. Ini saja, buatlah aku percaya. Itulah suara serak Dewi yang telah membuat 3 album. Album pertama keluar tahun 96, album kedua tahun 98, dan album ketiga baru saja diluncurkan bulan ini. Album-album tersebut masing-masing berjarak 2 dan 3 tahun. Jarak yang cukup lama memang. Dan itu karena Dewi cukup terganggu oleh Pai yang masa lalunya akrab dengan narkotika dan obat-obat terlarang. Pai masih di langit waktu itu, jadi gue ngikut kesana kesini gitu. Sampai akhirnya gue ngeluarin apa adanya. Dari apa adanya lagi gue stop dulu karena waktu itu Pai lagi Pai berhenti putau habis itu. Jadi gue stop dulu sambil gue belajar lagi lebih banyak lagi. Baru gue keluarin yang ini. Bagi Pai, dengan selesainya album ketiga Dewi istrinya ini, ia merasa bisa menebus kebrengsekannya di masa lalu sebagai pecandu obat bius. Bisa dibilang gue balas dendam dalam album ini. Kenapa? Tapi karena album sebelumnya gue dalam kondisi make putau. Jadi mungkin gak fresh ya.
Jadi mungkin lebih mikir, gua ajak ikut mikir. Nah sekarang tuh lebih nyantai, lebih sederhana, lebih benar-benar apa adanya Dewi. Tanpa Dewi, barangkali Pai sampai hari ini masih pecandu obat bius. Perempuan inilah yang dengan sabar menyadarkan Pai hingga ia meninggalkan putau dan sejenisnya. Gue percaya, super percaya, karena waktu masih lagi hancur-hancurnya aja dia bisa dekat sama gue. Jadi dan gue punya filosofi berdua yang ngeyakinin gue bahwa dimanapun dia berada, gue yakin dia nggak akan begitu. Maksudnya, sampai kapanpun Dewi tidak akan pernah meninggalkannya. Cinta istri ini sudah sangat teruji, maka hidup ini mereka nikmati dengan bermusik dan bercinta. Pokoknya gue pacaran abadi. Gue pacaran abadi namanya julukan gue berdua pacaran abadi. Yang jelas gue lagi konsentrasi sama kerjaan gue pribadi juga yang lagi butuh konsentrasi penuh. Jadi masalah-masalah itu bisa diatur belakangan. Pai sedang berbicara tentang anak. Belakanganlah soal anak, begitu katanya tadi. Dewi pun akur saja. Santai. Santai, nggak ngaruh. Jadi udah biasa kayak gitu. Gue pacaran sama Pai bukan fisiknya, soulnya, hatinya. Buatlah aku Pemirsa, Dewi dan Pai tadi mengatakan secara tersirat bahwa mereka belum ingin punya anak dulu demi karir di musik. Ini sangat lain dengan penyanyi Rita Effendy yang selalu senantiasa mengharapkan anak dalam 6 tahun perkawinannya. Ya ikhtiar sih terus, ke dokter juga nggak berhenti, cuman ya Tuhan belum kasih aja. Toge udah sampai muntah-muntah makannya. Udah kebanyakan makan toge. Ya udah segala macam juga udah. Kalau apapun sudah dicoba tapi harapan belum terkabul juga, orang biasanya akan pasrah. Demikian pula penyanyi Rita Effendy dalam 6 tahun perkawinannya, tapi belum juga dikaruniai momongan. Bukan bosan, cuman agak-agak sempat pesimis juga gitu ya. Cuman suamiku yang kasih semangat bahwa segala sesuatunya itu ada waktunya gitu, dan itu jangan dijadikan satu patokan bahwa anak itu memang penting, dia bilang gitu kan suami saya. Cuman ya yang sekarang ada ini tuh lebih penting gitu. Dalam usaha memperoleh anak, sebagian orang juga mencoba pada usaha alternatif selain medis. Enggak, aku ke dokter aja. Soalnya kadang-kadang kan kalau kita ke dokter melarang ini, terus kita ke yang Mas bilang paranormal gitu ya, justru mungkin nyuruh gitu, jadi ntar tabrakan gitu. Jadi aku pegang satu aja, dokter aja. Dokter pun menyatakan Rita dan suaminya sama-sama sehat. Alasan dokter dua-duanya sehat, alhamdulillah. Suamiku juga nggak ada masalah apa-apa. Memang itu yang dikatakan dokter, katanya terlalu capek dua-duanya. Cuman kita juga udah pernah apa ya? Udah pernah cuti dari kerja gitu ya. Kayak kemarin juga beberapa bulan yang lalu juga aku minta cuti 1 bulan, aku nggak nyanyi. Suamiku juga cuti, udah dijalanin semua gitu. Cara lain yang pernah dilakukan Rita dalam memperoleh anak adalah dengan memelihara bayi orang lain untuk sementara. Katakanlah sebagai pancingan. Pernah sekali ya aku ya niatnya mau mancing anak. Waktu itu umurnya berapa bulan gitu. Baru semalam aku sakit panas gitu. Sakit panas yang nggak ada sebab akibat, tapi anaknya baik-baik aja. Terus kayaknya nggak cocok nih, terus anaknya dibalikin, aku sehat gitu loh, tanpa ke dokter gitu. Satu hal yang sering membuat Rita sedih adalah ketika ia menyaksikan temannya hamil atau melahirkan. Lihat teman-teman yang hamil, yang ngelahirin, kayaknya pengen nyulik anaknya. Jangan, nanti sakit panas lagi. Tapi nyuliknya ngomong dulu. Nanti sakit panas lagi. Ya itu tandanya aku pengen banget gitu. Bagaimana dengan bayi tabung? Masalah bayi tabung kepikiran juga sih, cuman aku masih optimis ya. Masih optimis, mungkin ini kan masalah waktu ya. Itulah pemirsa usaha, harapan, dan sikap pasrah Rita Effendy yang 6 tahun perkawinannya belum juga dikaruniai momongan. Tapi justru lebih penting dari itu, Rita Effendy dan suaminya tidak sampai mengalami keguncangan perkawinan hanya gara-gara belum punya anak. Ya mungkin karena belum punya anak itu ya, jadi kita kayaknya pacaran terus gitu. Karena perhatian suamiku juga semuanya tertumpah ke aku, begitu juga sebaliknya. Jadi memang kita kelihatannya seperti pacaran gitu.
Ya mungkin Tuhan juga kasih kesempatan karena saya pacaran dengan suami saya kan cuma 3 bulan waktu itu. Suami saya langsung ngelamar saya, ngajak kawin gitu. Jadi mungkin Tuhan juga ngasih kesempatan dulu deh buat berdua mungkin gitu kan. Kita nggak tahu ya rencana Tuhan ya.